Ingatlah, surya di pagi hari. Niscaya engkau ingat sirnanya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama bernama Karapata. Untuk itu, saya persilakan Ibu Natali, Cici Natali, untuk membimbing kita sama-sama bernama Karapata siang hari ini. Silakan Cici Natali. Ya, pagi Civina. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan melakukan doa bersama ya. Kita akan doa nama Karapata. Ada slide-nya ya, Jo? Bentar. Johananya lagi ini ya. Slide-nya. Oke, teman-teman. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Swakato Bhagavata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih teman-teman. Bersyukur kita sudah membaca doa bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC kita. Pagi, Sis Vina. Vin? Halo, Vin. Vin? Habis ini kita acara apa lagi nih, Vin? Setelah doa? Vin? Vina? Vin? Ups. Vin? Iya. Sorry. Waduh, kenapa gua tiba-tiba ngeblank gini ya? Ngeblank nih, dipanggil langsung blank nih. Aduh. Sorry. Kita lanjut nih. Kenapa ya gua tiba-tiba ngeblank begini ya? Aduh, apa ini salah satu efek samping ya? Efek samping dari si COVID ini sendiri ya? Wow. Nat, lu pernah ngalamin nggak tuh ya? Nat kayak begitu, Nat? Untungnya enggak sih ya. Kayaknya soalnya tiap orang beda-beda efeknya. Setelah kemarin kena Omikron, kayaknya efeknya cuma lebih gampang capek. Tapi sekarang bersyukur udah kembali normal setelah banyakin vitamin, banyak istirahat. Kalau lu langsung ngeblank. Iya, kenapa ini gue ngeblank begini ya tiba-tiba? Padahal kan kita udah tahu ya, tadi kan ada acaranya harus apa ngapain aja. Gue bener-bener kayak nge-freeze gitu, tiba-tiba ngeblank gitu. Kenapa ya ini ya? Sampai panik ya. Iya bener, pas lu panggil-panggil gue, hah? Gitu kan. Jadi kan, aduh, parah nih bener nih. Apa sampai segitu parahnya gitu kan? Lu nggak ngalamin sama sekali beneran, Nat? Nggak nge-freeze sampai kayak gitu sih. Wah. Dan tiap orang memang beda-beda ya ternyata ya. Mungkin ada kalau apa sama gue ya berarti ya? Iya, gue gampang capek. Tapi ada juga di luar sana banyak orang yang malah jadi parno, jadi takut. Mau ketemu orang jadi takut kena lagi atau takut jadi apa ya? Jadi parno sendirilah kemana-mana, jadi takut, terlalu gimana ya, terlalu over jadinya ya. Banyak juga di luar sana yang kayak gitu. Banyak juga ada nggak sih Pin temen lu yang suka cerita setelah apa dengan adanya Omikron ini, ada juga mereka yang malah suami istri suka ribut ya kan? Ada juga sampai kayak gitu. Wah. Pernah dengar gak lu kayak gitu? Teman-teman lo kayak gitu nggak? Pernah dengar sekilas gitu. Kebetulan kita siang ini ada Cici cantik nih di sini nih. Ada Cici Erika. Cici Erika ini adalah seorang psikolog kan. Nah, mana ya Cici Erika ya? Apa Cici Erika mengalami, kita tanya kali ya, dengan tadi gejalanya gua itu, efek sampingnya itu apa efek samping dari COVID atau guanya yang perlu liburan kayaknya ya mungkin ya gitu kan. Wah, Cici Erika. Halo, Soti Hatu, Civina, Cianali, halo. Wah, aduh, Wisaka juga, Tante Nur, halo, sehat-sehat semua ya. Wah, senang banget ya siang hari ini kita bukan kedatangan sih, kita ada Cici cantik nih sama-sama kita hari ini, hadir sama-sama kita hari ini di siang hari ini ya. Wah, Cici cantik ini, Cici Erika adalah seorang psikolog bidang pendidikan di
dan juga sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan Mental PP Wandani. Wah, luar biasa. Boleh ditampilin teman-teman operator profilnya Cici Erika ini? Nah, ini dia. Nggak diragukan lagi semua teman-teman Wandani, semua teman-teman Woman Dhamma Club pasti mengenal Cici Erika. Educational, Psikologi, Ide Plus, dan Tabit Time ID. Certified Hypnotherapist from Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology. Kepala Pendidikan di Wandani, Wanita Theravada Indonesia, dan speaker at National International Seminar. Wah, luar biasa. Wah, Cici, langsung aja, Ci. Thank you banget, Cici mau datang hari ini, siang hari ini, sama-sama kita hari ini, gitu kan. Ci, aku langsung nanya ya, Ci ya. Aku nggak mau buang-buang waktu nih, Ci. Emangnya tadi kayak gitu ngeblank itu kenapa ya, Ci? Apa itu salah satu efek sampingnya, Ci? Oke, Cipina sebelumnya udah pernah kena sarjana juga, Ci? Sarjana COVID, sarjana Omikron gitu? Atau sarjana yang lain, Ci? Waduh, sarjana yang lain kayaknya, Ci. Kayaknya saya nih. Oke, tadi selain ngeblank ada apa lagi, Ci, yang dirasain nih? Rasa ngeblank sama rasa panas dingin, Ci. Apa ini nih rasanya nih? Panas dingin belum sarapan kali, Ci, jalan-jalan, Ci. Waduh, sarapan udah sih, Ci. Ini kenapa ya? Oke, kalau ngeblank sebenarnya pas banget, saya juga baru baca penelitiannya gitu ya. Halo, sebenarnya saya menyapa dulu deh Soti Hotu, Nama Budaya, halo cici-cici semua gitu ya. Terima kasih saya udah diizinkan gitu, diundang untuk pagi hari ini ngobrol nih bersama dengan cici-cici semua kayak gitu mengenai efek samping dari Omikron kayak gitu ya. Nah pas banget tadi yang dialami Civina, saya juga baru baca gitu, emang ada penelitiannya bahwa mereka yang sudah pernah terkena COVID gitu ya, yang pernah terinfeksi COVID, meskipun hanya gejalanya ringan gitu ya, tetap ada kemungkinan untuk mengalami namanya kemunduran fungsi kognitif. Kognitif itu tuh adalah yang memampukan kita untuk berpikir kayak gitu ya. Terutama fungsi kognitif yang mengalami kemunduran adalah di area penciuman gitu dan memori gitu. Jadi memang banyak sih yang melaporkan bahwa kok jadi pelupa gitu ya setelah kena COVID ini. Ada yang kartu kreditnya sampai lupa 3 kali kayak gitu kan dia. Nah tapi bagus jadinya hemat kan, nggak jadi belanja kan gitu ya. Ada yang sehari-hari buka laptop tapi habis itu tiba-tiba dia lupa passwordnya. Padahal itu password yang sehari-hari dia masukkan gitu. Jadi memang ada meskipun nggak semua orang kayak gitu ya, tapi maksudnya ada efek pasca COVID-nya seperti itu tuh, ada jadi kemunduran di area memori, terutama memori dan penciumannya jadi lebih nggak peka mungkin ya kayak gitu. Waduh. Penurunan di area memori. Maksudnya berarti IQ-nya jadi menurun gitu atau bagaimana tuh? Nah, kalau IQ itu sebenarnya belum bisa dibuktikan ya, Ci, ya, karena kan maksudnya kita masih lihat dulu, masih cek dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya ada penurunan IQ, nggak perlu khawatir gitu, karena IQ itu kan rentang sebenarnya dari yang ada yang rata-rata sampai superior, di atas superior gitu kan. Kemarin juga pas suami saya baca, dia panik gitu kan, wah gimana nih penurunan fungsi kognitif gitu-gitu kan, jangan-jangan kita jadi bodoh gitu nanti gitu kan, ada penurunan IQ gitu. Saya bilang sama dia, kebetulan waktu itu karena suaminya psikolog gitu ya, dia pernah saya tes IQ gitu. Wah. Iya, sekalian ya sebelum married dulu saya udah tes IQ. Dan hasilnya bagus banget, emang hasilnya dia very superior. Jadi saya bilang sama dia, ya kalau kamu kemunduran IQ nggak usah panik, kamu kan udah very superior gitu kan, paling mundur dikit jadi masih superior gitu loh, masih bagus banget, itu masih jauh di atas rata-rata gitu sebenarnya. Jadi tenang aja gitu. Oh tapi benar ada berarti ya Ci Erika. Ada resiko kayak gitu, Ci. Gitu. Meskipun nggak di semua orang ya, Ci ya, kan tiap orang beda-beda. Serem juga ya budaya. Berarti ya. Nama budaya, Bastian. Nama budaya. Oke. Wah, tapi menarik, Ci. Menarik banget. Nah, iya, suami Cici iya udah very superior gitu kan. Kalau penurunan sedikit cuma 10% juga lumayan, istilah masih level aman gitu, ya, masih level aman. Nah, kalau dia IQ-nya yang di level rata-rata bener-bener, Ci, di ambang atasnya, ya itulah gitu lah. Kita sama-sama tahu ya, kita nggak usah menyebutkan gitu kan. Itu kalau menurun gitu kira-kira kan udah, wah, bagaimana itu tolong deh.
Oke. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya, Cici semua di sini. Kita tuh jangan pernah menyepelekan kapasitas dari otak kita gitu. Karena sebenarnya otak kita itu punya kapasitas untuk terus berkembang seumur hidup. Istilah kerennya tuh namanya brain plasticity gitu ya. Jadi jangan ngerasa kalau udah semakin tua mah saya udah nggak bisa belajar apa-apa kayak gitu kan, udah susah gitu kan. Enggak loh gitu ya, otak kita masih bisa terus berkembang gitu ya, bisa terus bertumbuh sampai kita nanti menutup mata gitu. Jadi memang kalau misalnya ada kemunduran, iya ada kemunduran, tapi tenang aja gitu kan, selama kita itu tuh masih aktif gitu ya, rajin beraktivitas gitu, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu kan, maksudnya dengan banyaknya activity itu kan yang membuat otak kita jadi bertumbuh tuh, itu pupuk air yang subur nih untuk menumbuhkan otak kita ini gitu. Oke, berarti aman lah ya, aman. Karena kita aktif ya, catatannya gitu. Aktif. Oke, catat aktif, harus lebih aktif. Nat, tolong catetin gue, ingetin gue ya, sentil-sentil gue, harus lebih aktif berarti ya. Biar nggak makin menurun ini IQ gue nanti tiba-tiba ngeblank semakin ngeblank. Wah, kacau ini kayaknya. Di sini tenang aja. Kan semuanya aktif, jadi wah pasti ini deh terus mengalami peningkatan ya dari sisi kualitas diri, dari sisi otak gitu. Oke. Wah, seru. Nat, tadi ada mau si Natali bilang kan mengalami hal yang berbeda nih, Ci Erika nih. Boleh nih, Ci Natali. Kalau aku sih sendiri lebih ke fisik doang sih, jadi lebih gampang sih Erika sih. Tapi sekarang udah oke sih. Tadinya berasa jalan ke mall aja biasa kan muter-muter kayaknya nggak masalah gitu kan. Tiba-tiba kok lebih gampang capek, ngos-ngosan gitu kan. Tapi udah oke sih, sekarang bersyukur sih. Cuman yang malah lebih problem temanku sendiri. Jadi aku kemarin bertiga sama temanku, nggak janjian, dulu sama-sama satu kantor, kita bertiga sama-sama kena COVID sih. Tapi ada satu yang parno banget. Jadi dia sekarang nggak mau ketemu sama kita. Padahal itu udah sama-sama lulus ya kan. Padahal kita udah tahu nih, kita udah ada antibody, kita udah oke lah ya istilahnya kan. Tapi dia parno, jadi dia nggak mau ketemu orang. Tapi karena dia ke kantor, dia terpaksa. Jadi dia cuman kerjaan tiap hari adalah pagi ke kantor, pulang sore langsung pulang, nggak kemana-mana, nggak mau ketemu orang. Bahkan sama aku aja nggak mau ketemu karena dia bilang dia takut kena lagi karena udah 2 kali nih, udah Delta, udah Omikron. Itu gimana tuh Cerika tuh? Karena secara mentalnya kayaknya jadi parno sendiri, jadi takut ketemu orang, nggak mau sosialisasi gitu. Iya. Nah ini banyak juga nih yang saya lihat ya, maksudnya bukan cuman yang udah kena, yang belum kena apalagi sebenarnya lebih khawatir lagi nih. Kalau kita udah kena kan paling nggak kita udah merasakan ya, seperti itu gitu kan. Dan maksudnya secara kekebalan pun kita lebih, kalau by teori itu sebenarnya kita udah masuk ke super immunity, apalagi kalau udah booster ya, udah vaksin 2 kali, udah booster, udah kena gitu kan. Gitu, tapi memang lah nggak bisa dipungkirin yang namanya kalau orang khawatir, orang cemas kayak gitu, ya wajar terjadi gitu kan, karena mungkin pas dia mengalami ya dia nggak enak banget dan saya nggak mau lagi lah kena gitu kan, nggak mau mengalami yang nggak nyaman lagi seperti itu gitu. Sebenarnya sih kalau ada teman kayak gitu, yang pertama adalah kita jangan paksa dulu dia gitu, memang berikan dia waktu lah, momen gitu kan. Memang ada momen-momen dia pengen menenangkan dirinya dulu nih. Cara dia menenangkan dirinya adalah dengan ya nggak ketemu siapa-siapa, dia membatasi aktivitasnya kayak gitu. Dan sebenarnya kan itu juga salah satu, meskipun sekarang maksudnya udah lebih longgar, lebih fleksibel gitu ya, tapi kan prokes tetap masih dijalankan gitu ya. Kayak ya jangan kumpul-kumpul rame-rame dulu, makanya sekarang kita juga masih ketemuannya online gitu kan ya. Padahal kan seruan kalau kita bisa rame-rame ketemu langsung ya gitu. Terus abis itu ya memang tetap harus pakai masker, cuci tangan dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau misalnya ada teman yang mengalami kecemasan gitu, kita coba pahami sih gitu ya. Maksudnya kita jangan paksa, jangan kita malah mencemooh dia gitu kan. Jangan malah dia jadi dikucilkan gitu. Ya udahlah, dia udah nggak bisa diajak ketemuan lagi gitu, kita keluarin aja dari grup WA gitu. Jangan kayak gitu kan. Itu malah makin membuat mentalnya nanti semakin drop gitu. Nah, kita coba pahami, ya udah, maksudnya emang belum bisa ketemu ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya jangan kita saling bully each other, tapi kita support each other gitu. Mungkin kita bisa tanya ke dia juga, apa yang bisa dibantu nih gitu kan, apa yang mungkin bisa membuat dia lebih tenang gitu. Jangan-jangan teman yang seperti ini, dia boleh juga misalnya disarankan ketemu dengan profesional gitu. Mungkin dia butuh untuk menetralisir emosinya, meregulasi emosinya gitu. Kalau misalnya kita ada kenalan gitu, kita boleh sarankan ke dia gitu. Kan di Wandani Peduli salah satunya kita juga ada
telekonseling tuh di sana kan banyak profesional, ada psikolog, ada hipnoterapis gitu. Mungkin bisa direkomendasikan ke teman tersebut sehingga dia bisa dibantu nih untuk mengelola emosinya menjadi lebih nyaman gitu. Meanwhile kita berikan waktu memang ya udah dia menenangkan diri dulu gitu. Ya, kuncinya itu ya kita tetap berikan support sosial meskipun kita nggak bisa ketemu langsung sama dia ya, jangan malah dia dikucilkan, jangan malah kita unfriend dia gitu kan, di Instagram kita blok, jangan kayak gitu, dia malah makin terkucil jadinya. Ya, jadi ya udah fisik nggak ketemu nggak apa-apa, tapi secara sosial kita tetap care. Oke, thank you. Berarti benar kita harus memberikan waktu dia untuk tenang dulu ya, karena mungkin dua kali ya kenanya ya, udah Delta, kena Omi lagi, jadi parnonya tuh harus dihati jadinya. Bisa jadi, iya. Oke, thank you masukannya. Wah, menarik tuh, menarik. Ci, kan itu yang istilahnya yang takut kena lagi, parno, takut kena lagi. Ada yang udah kena, wih, merasa dia paling Superman gitu lah, Superwoman gitu kan. Wah, gua nggak akan kena lagi sama sekali. Nah, itu gimana tuh? Nah, ya, itu ada juga ekstrim satunya gitu ya, yang juga saya banyak ngetemuin ya gitu, bahkan di suami saya sendiri gitu ya, dia tuh tadinya paling nggak mau kemana-mana gitu kan, terus udah nggak kemana-mana kena lagi gitu kan. Nah sekarang setelah kena, kita udah negatif gitu kan, wah setiap weekend jadi ngajak pergi gitu kan, Sabtu ini kita kemana nih gitu kan, biasanya paling nggak mau diajak kemana-mana gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asal ketika maksudnya bepergian atau beraktivitas itu tetap menerapkan prokes kayak gitu ya. Dan maksudnya juga kalau kayak teman kita tuh dia mau kemana-mana dan dia udah ngajakin kita terus, udah offline yuk gitu-gitu, kita arisan yuk, udah WDC-nya kumpul lagi aja, ngapain sih online, nggak asik gitu-gitu. Nah kalau kita sendiri belum nyaman, nggak apa-apa, kita boleh menolak loh gitu. Kalau misalnya kebalikan dari yang tadi ya gitu, ini kan temennya yang wah berani banget gitu kan, kalau kita memang rasanya belum mesra untuk ketemu sama dia, nggak apa-apa juga, kita boleh menolak dengan menjelaskan alasannya seperti apa gitu. Dan dia kan sebenarnya udah sama-sama orang gede ya, maksudnya dia juga bisa mempertimbangkan resikonya sendiri apa, konsekuensinya sendiri apa gitu ya. Kita perlu maklumin juga lah, kita pun juga mungkin merasakan ya, udah lama pandemik gitu kan, kita benar-benar membatasi mobilitas gitu, mungkin ada semacam kerinduan gitu ya, kayak wah kangen kumpul, kangen jalan-jalan gitu kan, kangen liburan. Ya mungkin si teman kita itu juga merasakan seperti itu gitu, selama dia tidak merugikan kita gitu kan, dan dia juga tahu konsekuensinya gitu. Ya menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja ya gitu, kalau dia memang mau jalan-jalan lah gitu. Oke, berarti wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar aja sebenarnya gitu. Berarti kita sama-sama ya mau menghadapi orang-orang yang istilahnya menganggap diri dia paling kuat gitu kan, karena udah pernah kena, ataupun yang paling parno sekalipun, ya sebenarnya mereka ngalamin hal-hal kewajaran itu sendiri dan ada ternyata itu ya. Iya, benar banget sih. Dan kalau nanti kita ketemu dengan teman yang maksudnya dia udah kena gitu, kan banyak juga tuh yang kayak gini, ketika masa dia udah kena atau dia merasa udah sehat dan lain-lain, prokesnya jadi abai banget. Misalnya ketemu sama orang, dia nggak pakai masker gitu. Kita boleh lah ingetin dia gitu kan, maskernya tetap dipakai dong. Maksudnya kan ada kita juga yang lain nih, yang maksudnya mau melindungi diri gitu. Itu kita boleh ingetin ke dia. Paling itu. Intinya jangan sampai dia merugikan teman-teman yang lain, merugikan diri kita gitu ya. Berarti maksudnya level kesehatan mentalnya dia sendiri untuk merasa diri dia kuat, merasa diri dia parno itu masih normal gitu ya, belum sampai yang bagaimana gitu kan berarti ya. Itu sebenarnya oke banget. Itu sebenarnya nggak masalah banget lah gitu ya, selama dia tahu resikonya gitu. Oke. Wah, berarti lebih tenang sekarang ya. Ada ternyata orang-orang kayak gitu. Ada yang super kuat, ada yang super parno. Berarti ya. Berarti kita di tengah-tengah aja, jadi yang waras-waras aja, yang netral aja berarti. Betul. Oke. Wah, seru nih, seru. Makin seru nih, Ci. Kalau ngomongin efek samping ini sendiri kan beragam ya. Dari tadi kan dari Natali, dari saya gitu kan, dari cerita Cici juga tentang suaminya gitu kan. Mungkin dari cici-cici yang lain di sini boleh ya kita berbagi ya siang ini gitu kan, apa sih yang dirasain gitu. Iya, siapa tahu juga ada yang udah kayak saya ya, udah lulusan, udah dapat SCOV. Nah, SCOV, sarjana COVID, mantep. Itu nggak ada di kampus manapun loh ya.
betul. Ya, ada di kampus kehidupan, Ci ya. Yes, bener banget kampus kehidupan. Boleh ya, sharing-sharing ya. Maksudnya, jadi kita sama-sama tahu kan, dapat satu pemahaman baru, dapat satu pengetahuan baru gitu kan. Oh ternyata kayak tadi kan, oh ternyata itu tingkat kewajaran yang normal gitu kan. Ya, Boleh iya. juga kali ya, Civina ya. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang nggak enak nih kalau misalnya langsung open cam atau langsung bersuara. Jadi mungkin nggak enak boleh chat juga ya. Jadi nanti kita bacain kali ya. Betul, Iya, iya. betul. Atau mungkin yang kalau nanyanya itu ya, Ci, misalnya agak personal gitu kan, mungkin pengen ditanyakannya anonim gitu. Mungkin boleh japri ya ke Civina atau Ci Natali ya. Boleh, boleh. Nanti dibacainnya kita juga nggak bacain namanya. Mungkin kayak Yes. mau curhat tentang suaminya di sebelah gitu kan. Itu ketik aja japri ya. Boleh banget. Boleh, boleh. Atau mau curhat tentang mantunya gitu. Dan kebetulan mantunya di sebelah juga gitu. Ini banyak kan ini ya, mertua-mertua gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Sambil menunggu ya, ada lagi Ci Natali mungkin yang lain, teman-teman yang lain? Iya. Oh ini ada yang nanya nih. Jadi karena setelah dampak Omikron, karena kalau ini lebih ke ini nih, efek sampingnya juga malah ke hubungan ini suami istri. Nah, Iya, jadi karena setelah dagangan sepi nih, jadi suami istri dagang ya kan, yang sama-sama buka toko dan harus tutup. Akhirnya sama-sama sering di rumah, penghasilannya berkurang, ya kan, jadi sering berantem. Nah ini ada efek malah mereka pengen bercerai. Kayak gitu solusinya gimana nih, Sherika? Wah, oke. Oke, sebenarnya bukan cuma dari Omicron aja, sebenarnya dari kita awal pandemi 2020 itu kan efek banget ke bisnis ya, ke financial tuh juga sangat efek lah, karena maksudnya kita dengar sendiri teman-teman juga banyak yang di layoff gitu dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi memang sebenarnya selain jaga kesehatan, yang perlu dijaga banget tuh adalah kesehatan finansial. Itu dari awal COVID banget deh gitu kan. Benar-benar mesti memilah gitu ya, menabung, atau misalnya kayak saya melihat di era COVID ini tuh banyak banget yang akhirnya terjerumus ke investasi-investasi bodong gitu ya. Mungkin Civina sama Ci Natali dan Cici di sini pernah dengar case-case-nya gitu ya. Mungkin karena ketakutan akan financial, habis itu pengen cara cepat supaya bisa dapat uang banyak kayak gitu kan. Atau misalnya tadi kehilangan sumber penghasilan, pengen mencari sumber penghasilan lain yang instan gitu kan, malah buntung jadinya, mau untung malah buntung kayak gitu. Jadi memang kesehatan finansial ini perlu dijaga banget gitu kan. Investasi tapi carilah yang memang kredibel kayak gitu. Dan juga memang dari segi pengeluaran gitu ya, memang kita perlu lebih menahan diri gitu. Maksudnya mana yang benar-benar needs kita butuhkan gitu. Untuk kebutuhan tersier ya memang kita perlu tahan dulu deh gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, sisi financial ini sering banget menjadi penyebab keributan di rumah tangga gitu. Mungkin Cici sering dengar cerita-cerita seperti itu. Dan selain financial juga karena efek efek di rumah ajanya itu gitu. Dimana mungkin kalau dalam kondisi normal suami ngantor, istri mungkin ngantor di mana, atau mungkin di rumah, atau mungkin ngurus anak kemana-mana sendiri gitu ya. Mungkin durasi bersama di rumah tuh nggak selama itu gitu ya. Sekarang kan 24/7 lihat mukanya dia lagi gitu ya. Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan kayak gitu kan, kok kebiasaan dia ternyata di rumah kayak gini ya. Apalagi maksudnya ini kita berada di tengah situasi yang nggak menentu, mungkin bisa memicu banyak emosi-emosi kesel, nggak nyaman, mungkin di kerjaan stres, terus di rumah kesalahan kecil akhirnya jadi kelihatan gede kayak gitu ya. Jadi memang banyaklah yang bisa memicu pertengkaran seperti itu gitu. Ya balik lagi sih sebenarnya kalau dari terkait dengan hubungan suami istri itu yang perlu dikelola itu adalah komunikasinya sih, bagaimana interaksinya gitu. Saya pun merasakan gitu kan, jadinya tadinya saya ngantor di mana, suami ngantor di mana gitu, kita sekarang jadi office mate gitu lah, maksudnya jadi kerjanya sebelahan kayak gitu. Apalagi pas isoman ya gitu kan, jadi di kamar bareng-bareng gitu. Pokoknya saya, suami, anak itu selama berapa hari kita ya, 10 harian lah kurang lebih gitu kan, jaraknya nggak lebih dari 10 meter from each other gitu ya. Jadi ya udah kelihatannya dia lagi gitu. So memang
perlu banget dibangun komunikasi dan juga sebenarnya toleransi sih gitu ya, toleransi, kompromi gitu kan terhadap anggota keluarga yang lain gitu. Maksudnya kita juga set our expectation gitu, nggak bisa semua yang kita inginkan tuh terpenuhi gitu. Mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, ya itu perlu kita terima lah gitu. Sebenarnya pandemik ini sih kalau saya lihat ya itu banyak mengajari kita untuk acceptance sih, menerima gitu kan, menerima kondisi nggak nyaman, menerima perubahan gitu, dan jujur emang nggak mudah gitu, jujur emang nggak mudah, maksudnya ya banyak emosi-emosi nggak menyenangkan yang dirasakan dan memang apa namanya perlu untuk diselesaikan. Nah tadi kalau misalnya kondisi gimana suami istri, terus habis itu buka toko, terus secara finansial gitu kan terganggu gitu-gitu. Ya, kalau secara finansial tadi balik lagi yang saya sebutkan sih gitu, bahwa memang selain kesehatan fisik, kesehatan finansial pun perlu dijaga gitu ya. Mungkin ini pelajaran ke kita semua lah gitu, bahwa saya bukan pakar di finansial gitu ya, maksudnya saya juga sempat belajar-belajar juga gitu kan, maksudnya untuk pribadi lah kayak gitu kan. Jadi kayak minimal tuh dana darurat kita harus punya gitu. Terus habis itu kayak asuransi gitu kan, apalagi maksudnya ini terkait dengan kesehatan ya, itu juga kalau kita ada tuh ya lebih baik gitu. Mengcover lah untuk hal-hal nggak diinginkan seperti ini. Jadi memang salah satunya adalah dari jaring penyelamat finansialnya itu mesti di set up tuh gitu. Nah terus habis itu gimana kalau misalnya ribut-ribut sampai akhirnya mau bercerai. Nah balik lagi sih ke komunikasi dan kompromi dari suami istri. Tapi memang kadang-kadang suami istri kalau berdua doang terus habis itu mau saling kompromi gimana gitu, nyari penyelesaiannya gimana, kadang-kadang kusut kan, kayak benang kusut gitu kalau cuma mikirnya berdua, mentok akhirnya gitu. Mungkin masing-masing pegang egonya masing-masing. Istri melihat dari sudut pandang dia, ngerasa dia yang benar, suami melihat dari sudut pandang dia, ngerasa dia yang benar gitu. So kalau dari saya sih balik lagi gitu, jangan takut untuk ketemu sama pihak profesional, sama marriage counselor gitu kan, atau mungkin sama psikolog gitu ya. Kalau mau nanya sama saya nanti saya bisa japri, banyak teman-teman saya tuh yang emang mereka spesialisnya itu tuh di relationship. Jadi mereka banyak klien-kliennya itu pasangan suami istri gitu-gitu. Dan perlu diingat ya, kalau misalnya memang mau menyelamatkan hubungan rumah tangga itu tuh harus usaha dari dua-duanya. Bukan dari si istrinya doang yang mau atau suaminya doang yang nggak mau gitu. Suaminya doang yang mau gitu. Karena memang berdasarkan survei gitu, sebuah hubungan gitu ya, rumah tangga itu kemungkinan lebih bisa diselamatkannya itu lebih besar kalau dua-duanya itu tuh datang gitu. Dua-duanya itu memang ingin ada effortnya untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Kalau cuma salah satu aja yang usaha, salah satu aja yang datang, istrinya doang atau suaminya doang gitu, biasa peluang untuk bisa suksesnya itu lebih kecil gitu. So memang harus dari kedua-duanya sih seperti itu. Nah, moga-moga ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya seperti itu. Betul-betul. Jadi bisa membantu mereka juga ya. Iya, membantu mereka juga gitu. Dan bagi yang maksudnya kondisinya sekarang lagi so-so aja, baik-baik aja gitu, memang kita perlu ingat gitu bahwa kadang-kadang tuh yang namanya apa ya, kayak hubungan suami istri kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang kita cuek gitu ya, sampai maksudnya pada kita kena sesuatu, misalnya kayak kena COVID dan akhirnya muncul masalah, baru itu kayak jadi bom waktu, baru meledak kayak gitu kan ya. Sebenarnya namanya relationship itu perlu kita pelihara dari sekarang gitu, dari pas emang lagi nggak ada apa-apa. Jangan tunggu nanti wah ada masalah, disimpan jadi bom waktu, nanti ketika ada triggernya gitu akhirnya meledak gitu kan. So memang yang namanya komunikasi, yang namanya kita saling kompromi, saling mengertiin kan, namanya juga kita udah sepakat menjalani hidup bareng gitu kan. Ya perlu ada apa namanya usaha lah, negosiasi untuk bareng-bareng gitu. Itu perlu rutin untuk dibangun kayak gitu sih. Sama tadi sih memang yang dari financial itu ya memang sekarang mungkin katakan kita lagi oke-oke aja gitu ya. Jangan karena merasa wah lagi di atas angin nih gitu kan, jadi wah spending berlebihan seperti itu kan, lupa simpan dana darurat gitu-gitu mungkin. Terus nanti ketika tiba-tiba kayak tadi kita kena musibah terus wah lagi nggak bisa, usahanya harus tutup gitu-gitu kan, baru kelabakan gitu. Justru itu mesti disimpan dari sekarang nih pas kita lagi kondisinya baik-baik aja sebenarnya gitu. Oh, oke. Mm-mm. Menarik banget ya, Ci, menarik banget. Ternyata kalau misalkan itu
efek sampingnya bukan hanya ke kognitif itu sendiri, berarti kan ada penurunan kognitif. Berarti emosinya itu juga terganggu ya, Ci? Apakah emosi rasa cinta yang tumbuh antara suami istri itu juga berkurang atau bagaimana nih, Ci? Kenapa bisa jadi ada baru ketemu cuman ya itu seperti kata Ci Erika, jarak 10 meter udah langsung rasanya gimana gitu kan. Terus ada ya itu kan apa emosinya itu sendiri juga mengalami fungsi penurunan itu sendiri, perasaannya itu. Oke. Apa sampai segitunya? Oke, sebenarnya bukan dari kalau penurunan fungsi kognitif kan emang itu efeknya medis ya, maksudnya ya dari penyakit COVID-nya itu sendiri memang ada efek ke otak seperti itu. Nah, tapi kalau dari sisi emosinya sebenarnya lebih karena dari efek lingkungannya nih gitu. Sebenarnya bukan cuman ini ya, bukan cuma mereka yang pernah kena COVID, tapi kita pun yang nggak kena COVID kan ikut terdampak secara sosial sebenarnya, ya nggak sih? Kita jadi ikutan di rumah, jadi ikut membatasi mobilitas, jadi ikut membatasi sosialisasi gitu kan. Itu sebenarnya efek ke emosi dan mental kita semua sebenarnya. Even kita nggak kena COVID loh, kayak gitu. Karena saya pernah dengar salah satu penjelasan dari Aderai, tahu ya Aderai ya? Aderai itu kan dia memang pakar di bidang kesehatan, seperti itu olahraga, dan memang dia punya filosofi hidup yang bagus gitu. Jadi Aderai itu waktu itu sharing, dia pernah baca ada sebuah riset, gimana cara bikin manusia itu tuh hidupnya umurnya pendek, katanya gitu. Nah, apakah dengan alkohol kayak gitu kan, dikasih minum alkohol, ternyata dia seneng-seneng gitu kan, umurnya nggak pendek-pendek gitu. Terus apakah dengan rokok kayak gitu kan? Nah ternyata rokok dia menarik nafas panjang itu tuh mengaktifkan yang namanya saraf parasimpatetik gitu kan, relax. Jadi nggak umurnya nggak pendek-pendek juga tuh kayak gitu kan. Terus apakah dengan apa waktu itu ya gula kalau nggak salah ya gitu. Ternyata nggak juga gitu kan. Nah tapi apa yang bisa bikin manusia itu umurnya pendek gitu? Yaitu ketika ada dia diisolasi gitu, dia diisolasi, dia nggak bisa ketemu sama siapa-siapa seperti itu. Nah disitulah dia merasa stres, lonely gitu kan, dan itulah yang akhirnya efek ke kesehatannya dia sebenarnya, bikin dia sakit. Jadi kalau dibilang manusia itu makhluk sosial, benar banget gitu. Kita butuh orang lain, kita butuh interaksi satu dengan yang lain seperti itu. Jadi ketika kita dibatasin nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, itu efeknya tuh memang efeknya kelihatannya tuh ke sosialnya, ke mental kita, ke emosi kita gitu ya. Wah kesepian, wah stres, wah pengen ketemu sama yang lain nih, kayak gitu. Tapi dari situ efeknya bisa ke fisik juga loh, gitu. Mulai muncul karena stres itu melemahkan imun gitu, akhirnya malah mudah terkena penyakit-penyakit yang lain, atau mungkin ada penyakit psikosomatis gitu ya, perasaan nggak nyaman yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan secara medis, tapi sumbernya dari pikiran gitu, dan itu dalam tanda kutip bikin umur pendek gitu kan jadinya. So makanya tadi di awal saya berpesan kepada teman-teman semua gitu kan, mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi jangan lupa untuk kita tetap saling care each other gitu. Toh kita kan sekarang udah banyak kemajuan teknologi, WA kita gampang banget mau WA call sama orang, mau WA video lihat, di Zoom kita bisa ketemuan gitu. Maksudnya yuk kita tetap care lah sosial kepada teman-teman kita yang lain meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik ya gitu, karena itu memang yang interaksi yang berkualitas satu sama lain gitu, itu sebenarnya yang baik banget buat kesehatan mental kita maupun kesehatan fisik kita loh gitu. So yuk kita jadi kalian mita, kita jadi teman baik untuk for each other gitu kira-kira. Wih, bener juga ya. Ternyata efeknya bukan penurunan rasa itu sendiri yang ada di emosinya. Ternyata lingkungan itu juga menjadi pemicu sebenarnya. Ya. Karena tidak bisa bertemu. Bener kata Ci Erika ya. Karena kita ini emang makhluk sosial gitu kan. Benar. Waduh. Ternyata efeknya sampai sana ya gitu loh. Saya kira tadi apa karena cintanya sudah menurun gitu kan, sama seperti si IQ-nya itu sendiri gitu kan. Jadinya banyak kasus perceraian dengar-dengar ya gara-gara di rumah. Padahal kan kalau di rumah bareng gitu kan muncul dong ya rasa gimana gitu kan. Aduh seneng ya gitu kan. Seneng ya ada dia di sampingku gitu kan. Ada yang ngebantuin minimal gitu. Tapi ternyata malah membuat ya itu kasus perceraian tuh bener-bener sampai ngantri loh Ci, kalau yang aku baca gitu ya. Sampai ngantri itu kok nggak salah di daerah Jawa Barat deh.
Itu benar-benar yang ternyata ya emang selama ini gimana ya, makanya tadi aku mempertanyakan emang perasaannya sampai pengaruh gitu ya, hatinya sampai menurun gitu, maksudnya kan tadi yang level kognitifnya juga menurun, ini apa hatinya juga ikutan menurun, apa jangan-jangan hatinya menciut gitu Ci, jangan-jangan Ci. Iya. Nah sebenarnya kan yang kita, nah ini balik lagi kalau di Buddhis kan kita tahu bahwa nggak ada segala sesuatu yang pasti kecuali perubahan gitu ya. Termasuk yang namanya perasaan pun, ya itu sangat bisa banget mengalami perubahan. Dan kita nggak pernah tahu ketika suami istri ini menikah sebenarnya kondisi hubungan mereka tuh gimana sih gitu ya. Ada yang benar-benar memang wah udah cocok deh for each other gitu ya, udah merasa klop dan lain-lain. Tapi ada juga yang memang menikah karena dikejar umur gitu misalnya, atau misalnya menikah karena padahal hubungannya sering ribut gitu-gitu, tapi daripada nanti putus sama dia terus memulai harus dari nol lagi sama orang lain gitu-gitu kan, akhirnya meskipun ribut-ribut udah tetap nikah aja gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya orang tuh mengawali hubungan rumah tangga tuh dari startnya kayak gimana gitu ya, karena waktu itu pernah ada teman saya juga gitu ya, dia tanya-tanya waktu itu minta rekomendasi dong psikolog yang biasa handle pasangan gitu kan, couple. Oke, aku kasih ke dia sempat cerita sedikit, iya aku sama pacarku ribut-ribut mulu nih, tapi gimana gitu-gitu pokoknya ya. Gitu mau putus apa enggak, cerita dia baru putus dan lain-lain. Tapi nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian, ternyata dilamar terus nggak nyampe setahun married kayak gitu kan. Jadi maksudnya kondisi-kondisi yang kayak gitu ada juga gitu, ribut-ribut tapi udah telanjur sayang, mau diputusin juga sayang gitu kan, akhirnya ya nikah gitu. Nah kan kalau kondisi-kondisi seperti itu kita kan istilahnya yang tadi saya sebutkan ya, menyimpan bom waktu sebenarnya gitu. Rumah tangga itu kan lebih kompleks lagi gitu ya, tinggal setiap hari bareng, bikin keputusan apa-apa bukan cuma buat kita sendiri, tapi ngaruh pasti ke pasangan juga gitu ya. Belum nanti kalau misalnya udah punya anak dan lain-lain, ditambah dengan kondisi finansial dan lain-lain juga gitu. Jadi memang sebenarnya bukan perasaannya yang turun atau gimana ya gitu, starting point tiap orang tuh ketika mulai rumah tangga tuh beda-beda kayak gitu. Ada yang memang udah kuat fondasinya, ada yang masih goyang gitu ya, tapi dengan segala alasan gitu udah dikejar umur gitu-gitu kan, wah harus nikah tahun ini kalau nggak 3 tahun lagi gitu-gitu, udah dijodohin gitu-gitu kan, akhirnya mau nggak mau nikah. Itu kan ya bisa kita katakan fondasinya sendiri sebenarnya belum kuat gitu ya. Nah kalau fondasinya sendiri belum kuat, terus habis itu kena badai seperti COVID, seperti pandemik ini gitu, ya pasti akan lebih mudah untuk kolaps ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang memang memulai rumah tangga dengan fondasi-fondasi yang sudah lebih kokoh, sudah lebih kuat gitu. Di Budi sendiri kan memang Sang Buddha juga ajarkan ada 4 fondasi ya dalam berumah tangga gitu, SSCP, Sada Sila Cagapanya. Nah ya itulah maksudnya bukan dari emosi ya gitu ya, dari sisi fondasinya itu gitu, ada SSCP-nya kuat, ada yang mungkin goyah sehingga ketika dia terpa badai ya mereka kolaps gitu. Wah. Menarik ya Natalia. Ternyata gila, saya pikir Ci Erika, efek samping itu akibatnya tuh cuma lebih ke fisik gitu loh, lebih ke gejala-gejala tubuh yang secara nggak langsung gitu kan. Ini ternyata efeknya tuh panjang banget, dari kognitif itu sendiri, dari mental itu sendiri, sampai ujung-ujungnya ke finansial itu sendiri gitu kan. Hubungan suami istri, waduh. Makin luas efek sampingnya itu. Wah, bener-bener ya. Nggak bisa dianggap enteng ini, nggak bisa dianggap remeh ini efek sampingnya si COVID ini sendiri ya. Iya. Makanya harus benar-benar kita siap juga ya sama kondisi tadi, dari kesehatan finansial kita harus pikirin, kesehatan mental semuanya ya. Dan bersyukurnya kita juga Buddhis kan tadi ya. Jadi kita udah ada pegangan lah ya, kita mengenal Dhamma ya. Tadi Ci Erika kan ada sempet sharing kalau pengen teman-teman ada yang pengen bertanya kan boleh langsung inbox ya. Boleh kali ya dipromosiin tuh Instagram daripada follow. Iya, betul-betul Instagramnya Cici Erika. Benar. Daripada bisa follow juga ya nanti ya. Iya. Sama sebenarnya di Wandani sendiri kan Ci, kita ada gerakan Wandani Peduli, salah satunya adalah telekonseling gitu kan. Betul. Nah, di awal memang dibilang coba kita sortir kasus-kasusnya yang COVID aja, relate ke COVID gitu. Nah kalau kesehatan mungkin gampang gitu ya, kita bisa lihat ada batuk, ada gejala-gejala COVID, ini memang related ke COVID gitu ya. Kalau nanya yang misal berhubungan dengan jantung atau apa, mungkin bukan COVID kayak gitu kan. Tapi kalau yang namanya mental, kita nggak bisa sortir mana yang karena COVID, mana yang enggak gitu kan. Karena memang
ya tadi efek dominonya itu banyak gitu, bukan cuman yang terinfeksi COVID aja yang mengalami yang butuh konseling gitu ya, yang mungkin secara mental jadi goyah, butuh support gitu. Kita pun yang nggak terinfeksi COVID gitu ya, dengan segala efek domino dari pandemik, ngaruh ke kerjaan mungkin, ngaruh ke work from home, school from home gitu, itu semua ngaruh ke mental gitu kan. Jadi secara mental sih COVID emang make everything worse ya. Maksudnya ada juga kemarin aku juga dapat beberapa klien gitu yang memang udah pernah ada depresi tahunan gitu kan, terus relapse lagi nih sekarang karena pandemi gitu-gitu. Terus habis itu kondisi anak-anak juga gitu yang tadinya oke-oke aja, terus karena misalnya COVID nih harus mengubah semua rencana dia, terus dia nggak siap, nggak bisa menerima gitu kan, akhirnya jadi stres berlebih juga, depres juga gitu-gitu. Jadi memang kalau secara mental tuh banyak ya efek domino dari COVID gitu ya, yang bukan kenanya ke pasien COVID aja, tapi ke kita yang nggak terinfeksi pun juga kena gitu. Betul, jadi kita semua masyarakat ya kena ya. Iya benar gitu. Malah ternyata istilahnya efek sampingnya itu bukan lebih ke yaitu fisik itu lagi, balik lagi bukan karena si COVID itu sendiri, yaitu efeknya ya macam-macam jadinya, domino itu sendiri ya Kak Ci Erika ya. Iya benar banget. Banyak hal gitu loh jadinya, wah bener-bener. Dan itu nggak disadari loh sebenarnya Ci Erika. Mereka selalu mengkambing hitamkan, ini gara-gara COVID nih, ini gara-gara COVID nih. Kebanyakan begitu kan Ci? Ya, sebenarnya COVID itu kayak men-trigger semacam granat ya, atau bom-bom waktu yang emang udah tersimpan nih, entah di batin kita, entah di rumah tangga kita, entah di kondisi finansial kita. Udah ada nih bom-bom waktunya sebenarnya. Nah, ya memang ke-triggernya lewat COVID sih jadinya gitu. Bukan karena si COVID itu sendiri sebenarnya. Benar. COVID menambah parahnya gitulah, jadi mengkondisikan ya jadinya gitu. Misalnya kayak tadi lah kondisi rumah tangga yang emang udah nggak harmonis gitu kan, mungkin ya akhirnya meledaknya ya karena COVID nih, karena maksudnya emang di rumah terus-terusan bareng jadinya kan gitu, jadi meledak. Jadi terkuak ya Ci ya, katanya sih dengar-dengar malah ada waktu awal-awal pandemi gitu kan, yang selingkuh jadi banyak yang ketahuan katanya. Baru tahu sih malahan. Banyak yang ketahuan karena apa? Karena kebersamaan itu sendiri, karena sama-sama di rumah gitu kan. Nah kalau enggak kan nggak ketahuan kan, di kantor masing-masing suami istri aktivitas di luar gitu kan. Nah ternyata katanya terkuak gara-gara si COVID katanya begitu. Wah seru banget emangnya kalau ngomongin efek samping. Efek samping sendiri kalau kita telusuri arti sebenarnya efek samping itu kan akibat ya. Berarti kan ada sebabnya. Nah, itu benar kata Ci Erika tadi. Sebabnya itu yang sebenarnya enggak disadari, yang sebenarnya udah ada. Cuman gitu kan, cuman belum terungkap, belum terbuka seperti apa sebabnya itu. Atau mungkin masih terkubur dalam-dalam gitu kan. Karena si COVID datang nih tiba-tiba, cepet gitu datang, dia langsung, wah ini dia bom waktu kata Ci Erika tadi. Beramat lah keinjek gitu. Nah, itu dia. Menarik banget, bener-bener menarik kalau ngomongin tentang efek samping. Natali ada lagi, Natali yang mungkin chatting ke Natali gitu kan, masuk pertanyaan, atau mungkin teman-teman yang lain, kayaknya gimana nih teman-teman, nggak ada efek sampingnya, atau bagaimana nih? Ada yang dirasain, atau yang dipikirin gitu, tolong boleh cerita dong, sharing dong. Jadi kita sama-sama belajar ya gitu. Mumpung di sini siang ini ada Cici cantik nih, Cici psikolog gitu kan. Kalau kita telekonseling sama Ci Erika itu ngantri loh. Ini udah di-booking khusus ya hari ini ya. Itu dia. Sama jangan lupa ada hadiah ya, ada 1 hadiah ya nanti untuk peserta. Thank you banget Natali, dirimu mengingatkan. Iya, benar ada 1 hadiah souvenir cantik dari Adele Jowerly bagi bagi yang memberikan pertanyaan paling berbobot.